Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang para mu'alaf yang diangkat menjadi ustadz, entah itu siapa yang mengangkatnya, bahkan dia diberikan wewenang untuk mengajar umatnya. Nah, yang menjadi persoalan di sini bagi saya, bagaimanakah mungkin seorang ustadz yang baru diangkat menjadi ustadz dan dia dapat mengajar umatnya? Entah itu apa yang diajarkan, saya tidak mengerti. Nah, kalau kita memperhatikan ada begitu banyak para mu'alaf yang saat ini mengajar umatnya dengan memakai Alkitab atau kitabnya orang Kristen untuk mengajar umatnya. Nah, ini yang menimbulkan sesuatu yang menarik untuk dibahas dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya, mengapa sih orang-orang yang mu'alaf yang diangkat menjadi ustadz lalu diberikan wewenang untuk mengajar dan dia masih memakai kitabnya orang Kristen untuk mengajarkan ajaran kepada umatnya? Saya mencatat beberapa hal, tentunya ada begitu banyak hal yang mungkin terjadi kepada apa yang sudah dilakukan oleh para mu'alaf ini. Kemungkinan yang pertama, mereka mengajarkan Alkitab atau kitabnya orang Kristen kepada umatnya itu karena mereka tidak punya pemahaman yang cukup tentang Al-Quran. Makanya mereka mengajarkan apa yang mereka pahami dan semuanya diputar balikkan. Lalu yang kedua, kemungkinan yang kedua, mereka takut banyak orang murtad atau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi makanya Alkitab atau kitabnya orang Kristen diputar balikkan sedemikian rupa oleh para mu'alaf untuk mempertegas bahwa ajaran yang diajarkan itu adalah suatu kebenaran. Padahal Alkitab tidak mengatakan seperti apa yang telah diajarkan oleh para ustadz yang mu'alaf ini. Lalu kemungkinan yang ketiga, mereka tidak yakin dengan kitab yang mereka imani. Wah, ini yang celakanya lagi, mereka gak yakin dengan Alkitab yang diimani. Makanya mereka memakai Alkitab atau kitabnya orang Kristen untuk mengajarkan kepada umatnya. Saya cuma mencatat 3 hal itu yang mungkin terjadi. Kalau netizen tahu atau mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu berikutnya, saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau mereka memakai Alkitab sebagai ajaran untuk mengajar umatnya. Mengapa demikian? Karena Injil dapat tersebar ke seluruh dunia. Bahkan orang yang belum mendengar Injil, mereka dapat mendengar tentang kitabnya orang Kristen. Meskipun isinya diputar balikkan, namun saya percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan terbuang sia-sia. Lalu saya juga bersyukur karena berita tentang Yesus didengar oleh banyak orang. Berita tentang Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, itu dapat terdengar karena pemberitaan para mu'alaf. Sekali lagi, meskipun isinya diputar balikkan, namun saya percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak terbuang sia-sia. Berbeda dengan saya ya guys, ketika saya dulunya Islam, kemudian saya masuk Kristen, habis itu saya menjadi hamba Tuhan dan saya mengajar umat. Saya tidak pernah memakai Al-Quran untuk mengajar umat-umat Kristen. Mengapa demikian? Ini menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik. Kenapa saya dulunya Muslim yang paham tentang Al-Quran, yang mengerti tentang Al-Quran, tapi pada
akhirnya ketika saya memutuskan untuk masuk ke dalam kekristenan dan saya belajar tentang kekristenan, dan habis itu saya mengajar umat-umat Kristen, saya tidak pernah memakai sumber dari Al-Quran. Mengapa? Karena yang pertama, saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Dan saya beriman kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi jelas ya guys, untuk apa kita membicarakan sesuatu yang lain? Untuk apa kita mengajar umat kita kalau sumber yang kita imani itu adalah suatu kebenaran? Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab mencatat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jelas ya guys, kenapa saya tidak pernah memakai Al-Quran sebagai ajaran untuk mengajar umat-umat kekristenan. Karena saya percaya bahwa sumber kebenaran yang hakiki itu adalah Alkitab, yang adalah firman Allah. Jadi jelas ya, saya mengajarkan sebuah kebenaran pada sumber yang benar dan pada sumber yang saya imani bahwa itu adalah firman Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah membohongi umatnya. Maka dari itu, kalau kita mau mengajarkan umatnya, ajarkanlah sumber yang benar. Jangan pakai kitabnya agama lain. Tapi di mana kita beriman, itulah yang harus diperdalam, itulah yang harus diajarkan kepada umat yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh membawa para mu'alaf untuk belajar bagaimana mengajar umatnya dengan baik dan benar. Bukan memakai kitab orang lain yang tidak diimani lagi, tetapi pakailah Al-Quran, perdalamlah kitab itu supaya lebih baik mengajar umatnya. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.